Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kualifikasi Piala Dunia kembali lagi Kamis 5 September lalu. AFC melanjutkan kembali tugasnya untuk menyaring wakil-wakil terbaiknya untuk bertarung di Piala Dunia 2026. Total, ada 9 laga yang sudah dilaksanakan pada pekan pertama di ronde ketiga ini. Dari semua laga tadi terdapat banyak kejutan yang terjadi, mulai dari tim-tim unggulan yang tumbang hingga kegigihan tim lemah mencuri poin dari tuan rumah yang punya skuad lebih mewah. Lantas, keseruan apa saja yang terjadi di pekan pertama kualifikasi Piala Dunia lalu? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, tombol subscribe sudah menunggu untuk kalian tekan. Jangan lupa juga menekan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video baru dari Starting Eleven. Tersenyumlah yang lebar warga Indonesia sekalian, sebab misi timnas mencuri poin di Jeddah sukses dijalankan. Sinteyong punya catatan mengalahkan Joachim Low, kini menambah CV-nya dengan performa apik yang membuat Roberto Mancini harus bermuhasabah lagi. Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun dan kemudian Musab Al-Juair menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Poin pertama ini jelas menjadi modal berharga bagi tim Garuda untuk menatap laga-laga selanjutnya. Arab Saudi sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk menang lewat tendangan penalti, namun kesempatan tersebut dipatahkan oleh performa apik Martin Paes, sehingga laga tetap berakhir 1-1. Tak hanya berhasil menyelamatkan muka Indonesia, Paes juga membuat sensasi lewat ketenangannya saat pamer skill Cruyff turn. Calon lawan Indonesia di laga kedua ronde ketiga, Australia secara mengejutkan kalah di kandang. Tim unggulan tersebut secara cuma-cuma membekali Bahrain oleh-oleh 3 poin melalui gol bunuh diri Harry Souttar di menit ke-89. Meskipun sebetulnya sejak menit ke-77, Sokros harus bermain dengan 10 orang setelah Yengi Kusni mendapat kartu merah. Hasil ini jelas menjadi alarm bagi Graham Arnold, mengingat di laga selanjutnya mereka harus bertandang melawan Indonesia yang sedang menyala. Sementara bagi Bahrain, kemenangan ini jelas akan membantu mereka dalam perebutan papan tengah grup C agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Pada laga berikutnya, Bahrain akan berjuang menghadapi Jepang. Tiongkok porak-poranda di babak Jepang 7 gol tanpa balas. Anggapan bahwa mereka merupakan tim terlemah di grup C mereka buktikan sendiri di Stadion Saitama. Sementara bagi Jepang, hasil ini juga membuktikan anggapan publik bahwa mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di Asia. Uniknya, ke-7 gol yang dimasukkan Samurai Biru ke gawang tirai bambu dicetak oleh para pemain mereka yang bermain di Eropa. Mereka adalah Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Junya Ito, Daizen Maeda, dan Takefusa Kubo. Di laga selanjutnya, Samurai Biru akan menghadapi tim yang relatif lemah lain, Bahrain. Sementara tirai bambu sendiri akan menghadapi Arab Saudi. Kabar baik datang dari Palestina. Singa Kanaan berhasil tampil luar biasa menghadapi tim unggulan Korea Selatan. Mereka menahan Taeguk Warrior 0-0 di Seoul. Perlu diketahui, di dalam skuad Palestina kali ini terdapat 8 pemain yang tak punya klub, sehingga wajar jika hasil imbang ini bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang impresif. Hasil ini jelas merupakan sesuatu yang memalukan bagi tim ginseng. Mereka menguasai pertandingan dengan 76% penguasaan dan 16 kali tembakan, tapi tak ada satupun yang mampu menggetarkan jala Palestina. Terlebih mereka banyak diisi pemain elit Eropa. Di sisi lain, Singa Kanaan yang jarang mendapat bola malah bisa 10 kali melakukan tembakan. Sementara bagi Jonathan Cantilana dan kawan-kawan, ini adalah poin yang krusial. Peluang mereka lolos masih terbuka lebar sebab kekuatan di grup B relatif setara.
berstatus musafir, Palestina akan menjamu Yordania di Malaysia pada laga selanjutnya. Sementara Korea Selatan akan bertandang ke Oman. Pada laga grup B lain, gol tunggal Aimin Hussein berhasil membuat misi Oman mencuri poin gagal total. Mereka gagal menahan imbang Irak di Basra. Sialnya lagi, pada detik-detik akhir pertandingan, pemain mereka Arsyad Al-Alawi malah terkena kartu merah. Ini merupakan kerugian sebab mereka akan menghadapi Korea Selatan di laga selanjutnya. Sementara bagi Singa Mesopotamia, hasil ini memperbesar mimpi mereka untuk kembali tampil di Piala Dunia. Sebelumnya, mereka berhasil tampil di Piala Dunia edisi 1986. Melihat kenyataan grup B berisi kekuatan yang relatif setara, 3 poin ini juga akan sangat membantu misi mereka lolos langsung dengan bertengger di posisi pertama atau kedua. Selanjutnya, mereka akan bertandang ke Kuwait dan Oman akan menyambut Korea Selatan. 3 poin berharga Yordania kandas kala penalti Yosef Nasser berhasil meluncur masuk ke gawang Yazid Abu Laila di injury time. Kejutan Kuwait di detik-detik akhir tersebut akhirnya membuat Yordania harus rela membagi poinnya. Hasil ini seharusnya menjadi alarm bagi Yordania, sebab meski bermain di kandang, mereka malah kalah dominan dari Kuwait yang memegang 55% penguasaan bola. Selain itu, 16 tembakan mereka ke gawang Kuwait juga harus dijadikan sorotan sebab hanya 1 yang berhasil mereka masukkan. Bagi Kuwait, hasil mengejutkan ini bisa menjadi suplemen moral yang berharga untuk menghadapi Irak. Sama seperti yang lain, asa mereka untuk lolos masih terbuka. Sementara bagi Yordania, hasil ini akan jadi evaluasi sebelum menghadapi Palestina. Korea Utara kalah tipis 1-0 dari raksasa Asia Tengah Uzbekistan. Misi mereka untuk mengulangi kesuksesan lolos ke Piala Dunia 2010 sepertinya akan berjalan sedikit terjal, sebab grup A tergolong cukup sulit dan lawan mereka selanjutnya adalah Qatar. Sementara bagi Abosbek Faizulayev dan kawan-kawan, hasil ini menjadi modal penting untuk bersaing dengan Iran, Qatar, dan Uni Emirat Arab dalam perebutan jatah lolos langsung ke Piala Dunia. Selanjutnya, Uzbekistan akan bertandang ke kandang tetangganya, Kirgistan. Gol tunggal Mehdi Taremi berhasil memperbesar asa Iran untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Meskipun sebenarnya tim Meli tampil kerepotan melawan tumpukan pemain Kirgistan di belakang, tapi setidaknya hasil ini bisa menaikkan moral para pemain sebelum bertandang ke Abu Dhabi untuk menghadapi Uni Emirat Arab. Sementara bagi Kirgistan, hasil ini cukup merugikan mereka karena asa untuk lolos ke babak selanjutnya bisa semakin mengecil, mengingat lawan mereka selanjutnya adalah tim kuat Uzbekistan. Kedikdayaan Qatar akhirnya tumbang di tangan sang tetangga Uni Emirat Arab setelah takluk 1-3 di kandang sendiri. Ini adalah kekalahan pertama Qatar setelah 13 pertandingan. Terakhir kali mereka kalah adalah saat dilumat Iran 4-0 di fase grup Piala Asia. Hasil ini jelas menjadi shock terapi bagi The Maroons. Untungnya di laga selanjutnya mereka hanya akan melawan Korea Utara. Sementara bagi Uni Emirat Arab, ini merupakan hasil positif yang akan berguna untuk menghadapi sengitnya persaingan grup A. Terlebih kemenangan ini mereka raih dengan cara comeback setelah tertinggal 1 gol di babak pertama. Selanjutnya mereka akan menjamu tim kuat Iran di kandang.